Halo Tribuners, jadi kali ini saya akan memberikan experience saya kepada kalian semua teman-teman Tribuners Medan. Hari ini saya ada di acara Jurnalis and Customer dari Astra Daihatsu Medan, test driving dengan produk-produknya mereka. Yang terbaru pastinya yaitu Daihatsu Rocky. Jadi di sini akan membagikan pengalaman saya, berikut nanti sama pihak Astra Daihatsu-nya juga. Jadi saya akan melakukan test drive dan memberikan experience-nya saya mengenai produk Daihatsu yang terbaru ini, yaitu Daihatsu Rocky. Jadi saya akan membagikan semua eksperimen saya, bagaimana cara pengendalian pengendaraannya, experience pembawaannya akan saya berikan kepada kalian. Jadi tunggu aja, stay tune terus. Saya akan memberikan semua eksperimennya kepada kalian. Oke? Nah, Tribuners Medan, jadi saya sudah ada di depan Daihatsu Rocky yang terbaru. Jadi kita akan membahas seluruh fitur-fitur yang ada di Daihatsu Rocky yang terbaru ini bersama Sales Supervisor Astra Daihatsu Medan SM Raja, yaitu Pak Dasma. Pak, silakan Pak. Siap. Ayo kita bahas Pak. It's time to rock. Oke, Yeah, it's time to rock sesuai dengan jargonnya. Sesuai dengan jargonnya. Nah, ini kan Pak, wah saya speechless sih Pak. Apalagi dengar fitur-fiturnya ini nih. Nah, ini kan Daihatsu ini membuka kayak lembaran baru kelasnya ini loh Pak. Betul. Bener ya Pak ya? Betul. Bener gak ya? Betul. Nah, Daihatsu Rocky ini menurut Bapak apa nih yang menjadi yang bisa diunggulkan lah ibaratnya? Betul. Jadi gini, produk itu kan sebelum kita luncurkan, pasti kan ada latar belakang dan segmen yang mau kita bidik. Ya. Nah, itu dulu sih sebenarnya, ya kan? Kenapa sih munculnya Rocky seperti ini gitu kan? Nah, jadi kita melihat peluang di masyarakat sekarang ini, ada yang sebenarnya mereka tuh tidak butuh mobil keluarga, tidak butuh mobil 3 baris, ya kan? Contoh keluarga-keluarga muda misalnya, ya kan? Sehingga apa? Kursi belakang kebanyakan dilipat, Karena dipakai. berarti secara tidak sengaja melalui dari survei yang cukup lama berarti Pak. Betul. Jadi kita survei apa sih menjadi latar belakang kebutuhan masyarakat Indonesia, sehingga muncullah yang di hadapan kita, yaitu Rocky. Ya, kebetulan yang di depan kita sekarang ini adalah Rocky yang 1200. Tuh, ya, teman-teman. Nah, ini kan menarik nih. Ada 1200 dan ada mungkin versi lainnya, bisa dijelaskan nih Pak? Betul. Jadi Rocky itu awal muncul pertama itu kan yang 1000 cc turbo. 1000 cc turbo. Ya, 1000 cc turbo, ya kan? Nah, kalau yang 1000 cc turbo ini yang menyasar ke segmen yang orang yang butuh performa yang tinggi, ya, yang suka. Kan kalau jiwa muda, anak muda itu kan pasti suka yang untuk ngedrip lah, untuk yang touring jalan yang jauh lah, Pak, yang responsibel, yang bagus gitu kan. Nah, makanya kita munculnya ada 1000 cc turbocharged. Ya, bahkan ada lagi varian tertinggi itu plus teknologi yang ASA tadi. ASA. Untuk keselamatan si pengendara ya, pengendara maupun penumpang yang di dalam. Jadi kan? Banyak fitur yang untuk mempermudah lah ibaratnya Pak. Betul sekali, ya kan. Nah, ternyata kan kebutuhan kita kan tidak semua orang butuh yang cepat. Tidak butuh orang yang mengandalkan performa. Ya. Ada yang butuh kan orang tuh yang penting desain interiornya bagus, eksteriornya bagus. Benar. BBM-nya irit, tenaga mencukupi, ya kan, nyamannya dapat. Nah, makanya dari Daihatsu muncullah varian yang baru, yaitu 1200. Jadi sekarang masyarakat Indonesia itu sahabat Daihatsu itu punya 2 pilihan. Kalau dia mau cari yang performa yang butuh kecepatan yang lebih, yang instan lah ibaratnya, ya butuh, mereka pasti pilih yang 1000 cc turbo. Ya, tapi kalau untuk pemakaian sehari-hari misalnya kan pasti mereka pilihnya yang 1200. Ya. Nah, untuk fitur keselamatan ini Pak, tadi kan udah ada nih, kayak Bapak sebutkan salah satunya ASA tadi. Betul. Selebihnya selain dari ASA itu kira-kira dari segi mungkin dari interior ada mungkin airbag-nya itu bisa dijelaskan Pak? Atau... Nah, yang di 1200 kebetulan kita tidak mensematkan ASA. Ya, kalau yang di 1000 cc pastikan di kaca di sini pasti akan terlihat ada kamera sensor biasanya. Pak, ya? Betul. Itu yang 1000 cc, yang turbo cc yang turbocharged. Nah, kebetulan kalau yang 1200 itu tidak kita pasang ASA,
Tapi untuk fitur keselamatan nggak usah khawatir. Ya. Sama semua, Pak? Yang pertama itu kayak dari audio sendiri, Oke. kita kamera parkir tetap ada. Tetap ada. Tetap ada, ya kan? Selain dari sensor parkir. Ya, benar. Ya, itu dari segi keamanan. Terus dari airbag segala macam sama dengan yang 1000 cc. 4 titik, Pak? Iya, tidak dikurangin. Tidak dikurangin. Tidak dikurangin, ya. Jangan mentang-mentang kitanya yang nggak butuh kecepatan, lantas fitur keselamatan diabaikan. Diabaikan. Nggak juga. Nggak juga. Ya kan? Ya, apalagi kalau di sekeliling di sini sudah dilengkapin sama set effect beam ya, ada plat penyangga kalau misalnya ada benturan atau Ya. ada apa. Ya, itu sih dari segi fitur keselamatan. Nah, dari hiburannya pun, dari ini audio pun. Ini menarik ini, Pak. Yang 1200 cc nggak usah khawatir. Ya, tetap apa yang didapat di 1000 cc dapat juga di 1200 cc. Jadi tidak ada perubahan, Pak? Tidak ada perubahan, tapi ada sedikit bedanya. Apa itu, Pak? Ukuran layar. Oh, ukuran display entertainment-nya. Betul. Jadi kalau yang 1000 cc dia 9 in. Oke. Kalau ini dia 7 in. 7 in. Ya. Tapi ada satu yang menjadi kelebihan kita yang bisa jadi tidak dimiliki oleh produk serupa dengan kita, yaitu Android Auto sama Apple CarPlay. Ya, jadi kita bisa mirroring. Yang pakai Android bisa, yang pakai Apple juga bisa. Bisa. Untuk Nggak lihat ada map masalah. bisa langsung, Pak ya. Yes, betul. Jadi lebih dimanjakan kalau bisa saya bilang. Betul. Ya, ya tadi karena salah satu faktor orang pilih mobil tadi kenyamanan salah satunya, gitu kan. Nah, itu kan tadi teman-teman Tribuners dari segi mesin udah Pak jelasin kan. Keselamatan tadi, Pak ya. Betul, keselamatan sudah kita. Nah, ini bisa kita lihat warnanya beragam nih, Pak. Betul. Ada merah, Betul. ada kuning. Betul. Pokoknya mencerminkan bahwasannya yang punya ini memang, wah, saya harus berjiwa muda nih. Sesuai dengan fashionnya gitu ya. Nah, ini sebetulnya target pasar itu kemana nih, Pak? Kalau bisa boleh tahu. Ya, jadi target pasar kita itu sebenarnya Rocky itu target yang utama itu 50% lah ya. 50% itu sebenarnya kita menyasar keluarga muda. Oh. Keluarga muda, pasangan muda. Ya mungkin yang orang baru menikah atau anaknya baru satu gitu kan. Yang mobilitas tinggi, nggak butuh space yang terlalu besar, anggota keluarga juga nggak terlalu banyak. Nah, itu yang pertama sih sebenarnya. Itu targetnya 50% di segmen itu. Nah, yang kedua itu kita menyasar juga ke pesjobber. Ya, orang-orang yang baru lulus kuliah. Anak-anak muda, milenial. Yang mereka butuh aktualisasi diri, butuh eksistensi diri, gitu kan. Benar. Nah, di situ kita hadir. Termasuk teman-teman mahasiswa misalnya, ya kan? Kan sekarang mahasiswa sekarang bukan cuma murni belajar. Benar. Tapi banyak juga mahasiswa yang milenial sekarang udah punya usaha apa, punya klub mobil apa, gitu kan. Nah, kita juga menyasar ke sana. Oke. Nah, terakhir juga target market kita itu keluarga mapan. Keluarga mapan. Ya, kalau keluarga mapan itu satu bisa jadi dia hobis. Benar. Karena hobi nih. Apalagi ya kan? dari segi bentuknya ini, nah, Pak. Ya kayak kan? adventure gitu, Pak. Betul. Crossover lah. Istilah Crossover. zaman sekarang nih crossover, gitu kan. Nah, apalagi Rocky salah satu crossover yang sekarang lagi muncul gitu kan. Nah, ada juga yang keluarga mapan satu buat koleksi atau mobil tambahan biasanya. Mobil tambahan, ya kan? benar. Mobil yang untuk 7 penumpang mereka sudah punya misalnya kan. Nah, ini untuk liburan yang butuh medan yang berat gitu ibaratnya, Pak ya. Betul. Nah, jadi kita sih segmen kita sih 3 itu yang kita sasar sih sebenarnya, ya kan? Ya, makanya kan warna-warninya banyak sekali nih. Ada ya beragam, kan? ada berapa jenis, Pak? Nah, kalau warna itu kita kan kita 1200 itu ada 2 tipe. Oke. Ya. Jadi 1200 itu ada tipe M. Nah, kalau tipe M ini tipe basicnya kita. Yang paling rendah ya, Yang Pak? paling rendah. Oke. Ya, Tapi yang kalau paling untuk rendah, fitur-fitur keselamatan itu sama semua, Pak? sama. Itu menjadi hal basic kita. Oke. Ya, satu keselamatan, kedua hiburan. Itu yang sama. paling penting. Paling penting, ya kan? Nah, jadi kalau untuk tipe M itu kita ada warna sebentar ya. Saya harus buka catatan kalau itu. Boleh, Ya. silakan, Pak. Jadi karena yang saya lihat ini yaitu teman-teman Tribuners. Karena banyaknya beragam warna yang ada, jadi saya melihat pangsa pasar ini nggak mungkin nih anak muda nggak ngelirik yang mobil-mobil kayak gini, kan benar? Betul sekali. Yang jiwa-jiwa muda, walaupun ada mungkin yang orang tua yang masih berjiwa muda. Nah, kayak Pak Dasma. makanya tadi kan kita kan tadi segmen kita kan ada 3 tadi ya kan. Memang kita fokus kita kan ke yang jiwa-jiwa muda ini ya kan. Nah, terus tadi kan yang first jobber tadi orang-orang yang baru lulus kuliah atau dia baru merintis usaha gitu kan. Nah, yang ketiga tadi segmennya nggak lupa juga bapak-bapak gaul dia kan pasti senang Kayak gitu Pak loh. Dasma ini lumayan ini gaulnya. Ya, Oke. bapak-bapak gaul juga butuh gitu kan. Tapi kalau bisa saya
ini pendapat saya ya teman-teman Tribuners. Ini nggak cuma dibawa jalan di kota, bisa. Kalau di sini namanya Brastagi bisa, ke pegunungan bisa. Betul. Kemana aja juga bisa nih. Jadi untuk yang berjiwa muda, yang berjiwa adventure, berjiwa crossover, cocok nih untuk memilih ini. Jadi Pak, udah dapat nih. Nah, kalau warna-warnanya ya, tadi itu kan kita kan ada 2 tipe. Ada Ya. yang tipe M sama tipe X. Tipe M tadi kan paling basic. Ya. Ya, kalau M itu cuman punya 3 pilihan dia. 3 pilihan warna. 3 pilihan warna aja, yaitu Oke. hitam, silver sama grey. Oke. Abu-abu. Abu-abu. Ya, kalau kata orang abu-abu rokok. Kayak gini Pak, Ya, bukan? Enggak, ini silver. Oh, ini silver. Ini silver. Oke. Nah, kalau untuk tipe X itu agak banyak, kita punya 5 pilihan. Wow. Selain dari 3 tadi, hitam, silver, grey, ada tambahan lagi tuh kuning sama putih. Kuning sama putih. Ya, seperti kita lihat tadi di depan. Kuningnya Ya. keren loh, teman-teman. Ada kuning, ada putih. Oke. Nah, kemarin ada juga yang nanya, Pak, kalau yang 1200 ada nggak yang spesial colornya? Nah, yang hero color kalau yang hero ibaratnya. colornya, ya kan? Kebetulan kalau yang 1200 kita nggak punya. Oh, nggak punya. Nggak punya. Jadi yang special color itu yang dia 2 warna, ya itu hanya ada yang di 1000 cc. Turbo. Oke. Ya. Yang kuning tadi Pak ya? Apa yang merah? Merah. Yang merah. Jadi kalau merah itu dia punya aksen atasnya itu hitam, bawahnya merah. Tutun ya. Tutun. Oke, Tapi kan oke. semua itu adalah pilihan. Oke, ya kan? oke. Apapun pilihannya tidak ada yang salah. Nah, tadi kan sudah dijelasin sama Pak Dasma nih, beragam fitur, beragam apa fitur yang dalam termasuk entertainment, keselamatan, dan bahkan pilihan warna untuk berbagai kaula muda, Pak. Betul. Bahkan untuk orang tua yang berjiwa muda dan berjiwa tantangan ini. Betul. Nah, untuk segi harga nih Pak, Iya. yang sudah diresmikan oleh Astra Daihatsu Medan, khususnya untuk wilayah Sumatera Utara nih, Betul. berapa? Ya. Untuk berbagai harga tipe ya untuk harga itu untuk mobil crossover seperti ini ya Ya. kan. Ya, kita agak nggak enak nyebutnya gitu kan. Ya, kenapa? Kenapa nih, Pak? Antara harga dengan fitur itu nggak sesuai. Harganya kemurahan. Dengan fitur yang Dengan kesekaya fitur ini. yang ada di Rocky ya. Harga kita tuh mulai dari tipe M tuh basic kita tuh 185. Tuh. Ya, Itu 185. on the road, Pak. On the road siap pakai. Siap pakai. Siap pakai untuk posisi di Sumatera Utara ya. 85 juta ya, Pak Sumatera ya? Utara. Oke. Ya, sambil nanti yang di atasnya adalah berbagai varian ya. Ya sekitar 200 juta sekian lah. Boleh, pokoknya nanti di sini ya. Betul ya, nanti akan dilampirkan. Di sini. Ya, tapi rasanya crossover seperti ini dengan harga 100 bukan cuman ya, dengan harga 185 juta rasanya worth it sekali. Benar. Untuk menjadi pilihan. Benar, gitu Pak. Kan? Benar. Ya. Apalagi dengan konsumen yang ingin mobil sekaya ini fiturnya, harganya murah, bisa dibawa kemana aja. Betul. Jadi teman-teman nanti silakan aja kalau misalnya pengen test drive juga bisa nanti Pak ya, ke Boleh, showroom ya. silakan. Ke showroom Astra Daihatsu Medan yang di SM Raja, Ya. depan Makam Pahlawan, Depan Pak ya. Makam Pahlawan, Oke. betul sekali. Pak, thank you ya Pak ya. Oke, Pak Dasma ya. siap, sukses ya. Jadi- Salam buat Tribuners. Oke, jadi teman-teman Tribuners kalau misalnya kalian ingin test drive bisa silakan mampir aja ke kantor atau showroomnya Daihatsu di Jalan SM Raja depan Makam Pahlawan. Jadi kalian nikmatin aja fitur-fiturnya, bagaimana experience bawanya. Saya akan men-test drive ini. Saya sudah izin tadi sama Pak Dasma bagaimana feel saya untuk mengendarai Daihatsu Rocky ini. Jadi tetap pantengin. Oke? Ini saya akan melakukan test drive untuk Daihatsu Rocky terbaru. Jadi, ayo kita mulai. Dan tangannya masih model otot. Jadi maco. Pakai seatbelt dulu. Oke. Kita mulai. Nah, untuk setirnya bisa dibilang ini setir yang sangat direct, jadi tidak ada stelem. Kalau misalnya kita mau belok, dia langsung. Bantingan suspensinya juga ya dewasa lah untuk mobil seringkas ini, dengan ground clearance yang lumayan tinggi, yang cocok untuk
kaula-kaula muda yang ingin adventure juga bisa dengan clearance yang tinggi. Dan satu lagi untuk entertainmentnya juga bisa langsung Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi untuk teman-teman sangat dimanjakan dalam fitur entertainment. Untuk feel posisi pengemudi juga ya cukup ergonomis, dan kalau bisa saya beri masukan, kekurangan untuk posisi mengemudi di mobil ini adalah tidak adanya tilt sudah ada, tapi tidak ada teleskopik. Jadi kalau misalnya ada teleskopik, sangat luar biasa untuk feel mengendaranya. Itu saja. Dan untuk tampilan instrumennya juga sangat informatif, jelas sekali, full LCD digital semuanya, tidak ada analog sedikit pun. Semuanya jelas tertera di sini, angka RPM-nya, konsumsi bahan bakarnya, apalagi ada di sini suhunya, lengkap semuanya. Dan menurut saya ini memang mobil yang cocok untuk teman-teman Tribuners yang berjiwa muda, baik kaum milenial, bahkan orang tua yang masih berjiwa semangat. Apalagi airbag sudah ada. Ya, kalau bisa dibilang benar yang saya bilang tadi di awal video, Daihatsu membuka lembaran baru untuk segmen, kalau bisa dibilang crossover khasnya Daihatsu. Jadi inilah dia. Jadi good job untuk Daihatsu bisa bersaing di pasarnya small crossover dengan kompetitor-kompetitor yang kalau bisa dibilang sangat kompetitif dari segi fitur, dari segi mesin, dari segi eksterior, tergantung pilihan kalian semua. Yang saya suka, untuk terakhir, yang saya suka dengan Daihatsu Rocky terbaru ini adalah tenaganya konstan, dengan torsi yang lumayan besar dan power yang lumayan besar. Mungkin di sini bisa dijelaskan nanti power dan torsinya, yang bisa membuat mobil seringkas ini bisa melaju secara instan. Kebetulan ini adalah yang versi 1200 non turbo. Jadi untuk torsinya juga namanya neuropilih aspirated ya, sangat instan. Nah, ada kamera mundur, sangat mempermudah. Coba lagi, kita tarik lagi. Oke. Mudah-mudahan tidak ada lagging ya di saat turbo, tidak ada lag yang berlebihan. Ya saya harap sih gitu. Untuk kepraktisan di mobil ini, kalau bisa saya bilang sangat praktis. Ada cup holder di sini yang langsung disembur oleh angin dari AC yang membuat minuman kita terjaga dinginnya. Itu juga ada. Ini bagi penumpang juga ada. Habis itu di sini juga ada konsol. Ada soket untuk USB untuk kalian untuk ngecas handphone 2,1 ampere. Yang ada salt juga sampingnya. Ada box yang bisa digunakan juga sebagai handrest. Kita sambil jalan lagi ya.
dulu. Nah, yang belum saya coba ada radius putarnya. Kita coba sampai mundur. Sambil dibantu dengan kamera mundur yang mempermudah akses kita untuk melakukan formasi mundur. Wah, lumayan kecil juga nih radius putarnya. Kita coba ya. Kita coba. Putar di situ. Tenaganya lagi-lagi 1200 kas Daihatsu. Kita coba radius putarnya. Tuh, 2, 3. Ini udah habis. Tuh. Dapat. Sangat kecil dan ringkas dan fleksibel. Kalau kita ingin membawa Daihatsu Rocky ini ke jalan-jalan perkotaan yang penuh rintangan, penuh lika-liku, sangat cocok. Boleh. Kita balik lagi. Jadi teman-teman Tribuners Medan, pasti kalian penasaran bagaimana isi dari Daihatsu Rocky yang terbaru ini. Jadi, ayo biar saya tunjukkan kelebihan-kelebihannya. Ayo. Jadi ini dia interior dari Daihatsu Rocky terbaru. Kalau bisa dibilang, menurut saya ini dengan harga yang bisa dibilang kompetitif. Melihat interiornya itu sangat kayak nggak nyangka dengan mobil yang segini mewahnya yang ditawarkan dari segi entertainment, airbag, fitur-fiturnya, apalagi entertainment sudah Apple CarPlay, Android Auto. Ada petunjuk pemakaian seat belt di sini. Joknya juga dari bahan yang kalau bisa dibilang ya tidak biasa aja, tapi termasuk mewah. Dengan stretch ya, diagonal gini. Aksen-aksen seperti layaknya besi di sini walaupun masih plastik semuanya, tidak ada komponen atau tekstur lembut di sini. Tempat laci juga sangat memadai, cukup memadai. Aksen di sini lagi seperti besi. AC digital, full digital, engine startup button yang bisa dibilang ini sebagai fitur yang wajib untuk mobil-mobil zaman sekarang. Apalagi nantinya ini kan yang versi 1200 non turbo. Kalau yang 1000 cc dengan turbo ada fitur yang namanya radar dari Daihatsu yang disebut ASA, yang ada cruise controlnya, ada cruise control, ada yang penunjuk kalau misalnya berhenti mobil depan sudah jalan dan kita tidak sadar, bahkan ada pemberitahuan atau warning untuk kita biar supaya kita maju. Habis itu ada kayak kalau misalnya kita mengantuk, kita keluar jalur, sistem ASA atau radar Daihatsu itu bisa mengambil alih kemudi biar supaya kita lebih safety lagi. Wah, kalau bisa dibilang improvement yang betul-betul sangat besar dari Daihatsu untuk Daihatsu Rocky-nya. Sekarang kita ke belakang, bagaimana experience untuk duduk di belakang di baris kedua, lega atau tidak. Karena dari segi depan kita sudah cukup
Kita sudah mendapatkan kemewahan-kemewahan yang sangat luar biasa di sini. Satu lagi ada cup holder yang langsung disembur oleh AC, jadi membuat minuman kita itu tetap dingin, terjaga. Di bagian sini juga ada tuh. Jadi kita ke belakang. Oke. Depan ini adalah posisi ternyaman saya untuk mengemudi. Sudah saya atur dan saya duduk di belakang. Wow. Banyak space untuk kaki dan lumayan terjaga juga, paha tersangga. Untuk konfigurasi kursi juga ini mungkin bisa di sudah mentok rupanya. Untuk headroomnya juga memadai, sangat-sangat luas. Dengan posisi saya yang lumayan tinggi ini sangat-sangat lega untuk mobil crossover seringkas ini. The best Daihatsu, the best. Ada kepraktisan juga di setiap pintu belakang kiri kanan, ada cup holder juga di sini. Untuk penyanggaan tangan juga memadai. Untuk tegaknya ini kan ada barang ya. Apa nih? Oh, ini ada subwoofer tambahan, mungkin sudah termasuk mungkin, tapi nggak tahu. Kayaknya sudah. Atau nggak tahu deh, karena jarang-jarang mobil standar ada subwoofer tambahannya. Kaki juga bisa masuk ke bawah jok depan. Untuk colokan power outlet di sini tidak ada biasanya. Mungkin ada untuk fitur yang di 1000 cc mungkin ya. Untuk headroom ada headrest juga. Kalau untuk nyaman kita ketika perjalanan jauh, ini sangat nyaman. Ini sangat nyaman untuk diposisikan, ya bisa 5 orang lah ya. Bisa lah ya. Boleh lah. Jadi sekali lagi, sebagai kesimpulan, interior keseluruhan Daihatsu Rocky mulai dari baris depan, baris tengah, saya akui the best. Tidak ada mengalami ya posisi yang tidak enak di sini. Semua nyaman-nyaman aja. Volume kaki juga aman. Jadi the best. Nah, penasaran bagaimana kepraktisan bagasinya? Ayo kita buka. Jadi kita akan membahas bagaimana kepraktisan dari Daihatsu Rocky terbaru ini. Nah, untuk kepraktisan saya mulai dari jok yang bisa dikonfigurasi dilipat bagian belakangnya, sehingga memudahkan atau meningkatkan kapasitas barang bawaan Anda sehingga barang bisa rata lantai. Bisa ya, kalau misalnya dibilang untuk koper bisa 4-5 koper besar di sini. Untuk di bawah ini bisa kita angkat, tapi bawahnya ada ban serep yang kaleng. Untuk kepraktisan saya akui Daihatsu Rocky ini sebagai crossover kecil atau small crossover sangat memadai. Mulai dari depan, kepraktisan cup holder banyak, laci-laci juga banyak, tengah juga ada, dan untuk barang di belakang juga ada. Jadi kesimpulannya mobil ini sangat praktis dan ringkas untuk teman-teman kalian atau kalian yang teman-teman Tribuners sekalian yang nonton ini, yang berjiwa muda atau orang tua yang berjiwa muda, cocok sekali untuk memakai Daihatsu Rocky terbaru ini. Oke, itu dia bagian belakang. Kita tutup aja ya. Sebagai kesimpulan, pada video review lengkap Daihatsu Rocky kali ini, seperti jargon yang sudah ada di dalam mobil ini atau sudah ditempel, it's time to rock. Jadi bagi teman-teman Tribuners Medan yang berjiwa muda, milenial tentunya, yang ingin berpetualang dengan mobil yang ringkas, praktis, dan harganya juga kompetitif, saya saranin kalian harus mencoba juga Daihatsu Rocky ini di showroomnya Daihatsu Astra Medan di Jalan SM Raja depan Makam Pahlawan. Menurut saya mobil ini adalah mobil dari Daihatsu yang
Tadi seperti saya bilang berkali-kali, Daihatsu membuka lembaran baru untuk berkompetisi di segmen small crossover yang sudah mulai di negara kita ini. Jadi itu aja kesimpulan saya mengenai Daihatsu Rocky ini. Sangat-sangat terkejut, sangat-sangat luar biasa untuk mobil ini. Mulai dari segi mesin, dari segi fitur, dari segi eksterior, kepraktisan, semuanya sudah lengkap. One package, satu mobil, semua ada. Oke, itu aja teman-teman Tribuners. Silakan kunjungi juga sosial media kita Tribun Medan. Ada Facebook, ada YouTube, ada Twitter, ada Instagram, untuk mengetahui informasi-informasi selanjutnya. Dan jangan lupa juga follow dan subscribe YouTube kita di Tribun Medan TV. Dan jangan lupa juga main-main di sosial media kita yang tadi. Ada TikTok juga, ada TikTok juga. Kita ada baru TikTok. Sama ada website kita di tribunmedan.com. Situ semua lengkap tentang informasi-informasi yang ada dan untuk kalian semua Tribuners Medan. Oke, saya Ridho undur pamit. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Kita akan berjumpa lagi di review-review selanjutnya. Bye-bye.